Itu loh misteri sendal pink tuh loh. Nah, itu misteri sendal pink. Rudi, Rudi. Oke, kita bentar. Saya balikkan dulu aja ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Sebentar, 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 sebentar. Kita hari ini motong-motong rumput. Atau mungkin ada yang mau ngobrol. Sebentar, saya lihat siapa yang mau naik ya. Penjahat yang insaf. Oke, kasih lagi. Penjahat insaf. Oh, Yuli. Nanti kalau Yuli naik katanya banyak yang anu. Oke. Bang Edis, kalau keluar sinyalnya tuh nggak dapet, Bang. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang saya ngambil alat dulu ya. Oh, ada, sekarang ada. Suara saya masih kedengeran sampai sana? Masih. Oh iya, karena saya pakai headset. Sandal pinknya dipakai, Bang. Nanti Rudy jadi pengen di sini kalau saya pakai sandal pink. Kedengeran suara saya? Aman, Bang. Aman ya. Repot-repot, ntar Rudi nanti datang, Bang, biar dia aja yang potong rumputnya. Kerjain. Aduh, susah juga ya. Udah berapa bulan gak dinyalain ini? Seminggu. Nyala. Pakai jeda, Bang, tariknya, Bang. Pakai jeda tariknya. Memang ngeri ya, Bang Edis potong rambut aja penontonnya sampai 1.300. Potong rumput dulu ya. Kelihatan dari situ. Kelihatan, Bang, kelihatan. Nggak kelihatan. Oh, udah kelihatan kakinya doang, Bang. Kakinya doang. Ya, kakinya doang yang kelihatan. Kelihatan? Kelihatan, Bang, kelihatan. Keren kali Bang Edis potong rumput doang. Capek juga ternyata ya. Aduh, nggak bisa jadi tukang kebun ini saya nih. Nggak bisa jadi tukang kebun. Iya, aduh. Bentar, saya kasih lagi yang lain ya coba. Biar nggak sendirian, sebentar. Atem Lau. Berat juga ya. Ya Bang, jangan repot-repot Bang. Bentar ada yang datang situ nanti. Rudi datang situ Bang.
Atem Lau, siapa ini? Halo? Kita turunkan aja. Gimana ya biar lebih dekat ya? Nah, Biar abang orang ada bisa. meja nggak bang? Oke, stop sampai situ bang. Sebentar. Soalnya kalau Geserin abang aja. sudah belok ke kanan sedikit itu udah nggak masuk sinyalnya bang. Oke, gini. Gini ya. Oh, coba maju lagi dikit bang Edis. Lagi dikit. Ini. Iya, iya better lah bang Oke. Edis. Oke, coba kita mulai dari yang sana ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Halo? bang, kelihatan, Kelihatan ya? kelihatan. Udah cocok kita buka jasa potong rumput di sini. Jasa potong rumput ya, ya bang. Kurang apa lagi? Izin kerja pegang. Ya kan? Alat ada. Ya kan? Ini Bang, ya bang. ini motongin kayak gini, sekali motong di sini gajinya sekitar 2 juta ini. Motong gini Nah, doang. nah Rudi daripada kamu iri-iri mending kamu ke situ aja. Gimana? Daripada Rudi iri-iri mending kerja aja di situ jadi tukang potong rumput 2 juta. Itu dia alatnya pakai apa bang Edis? Pakai bensin apa dicas itu bang? Ini pakai bensin, tapi ini 2 tak nih. Bensin campur namanya di sini itu cycle. Itu cycle itu kalau di Oke Indonesia bang. namanya bensin ini motor-motor 2 tak. Oke bang. Katanya mau ke sini. Tenang-tenang bang Edis. Tuh, abang sudah butuh tukang cuci piring lagi? Hah? Atau bang Edis masih butuh tukang cuci piring biar cepat kita merapat? Tukang cuci piring. Piringnya cuma 2, apa yang mau dicuci? Kalau kesini kelihatan? Ketutup pohon. Ini jadi kalau punya rumah di sini, kan ada namanya HOA. Jadi kalau rumput ini tinggi begitu atau enggak hijau, sama mereka dikirimin tiket. Oh. Sama ininya, sama ketua lingkungan. Bang Edis supaya kelihatan coba digeser dikit pohonnya bang Edis. Nah ini kayaknya dia terlalu panas nih.
Ya, namanya pemotong rumput murahan. Kalau agak manas dia nge-gym. Nyangkut. Tapi kedengeran ya suara saya ya? Aman bang, aman. Mana teman-teman yang lain? Oh ya, saya nggak punya moderator ya, jadi nggak bisa dinaikin ya. Bang, di sana ada kucing nggak bang? Di sini orang itu pada ya pet lover gitulah. Jadi orang bawa anjing, bawa kucing begitu di sini. Cuman kalau di rumah saya nggak ngizinin hewan-hewan masuk rumah. Cuman kalau hewan di sini nggak masuk rumah, dia mati di luar karena Ah, cuaca. oh iya bang. Iya. Di tempat orang abang nggak ada salju ya bang? Di salju di sono, belakang sono. Tinggal ini aja pergi 5 menit dari sini. Nggak ada toa di situ bang? Toa nggak ada, malah kangen saya sama Toa. Kayaknya bang Edis keberatan bawa alatnya nggak sih bang? Berat nggak sih? Iya, iyalah. Ini alatnya berat banget. Ini alatnya 20 pounds. Oke. Oh, capek juga ya kayaknya. Kayaknya harus minta bantuan nih. Minta bantuan Rudi Yohanes. Tenang bang, ntar dia datang bang. Aduh. Berat coy. Minta bantuan Berarti Rudi di situ Yohanes tuh, coy. di situ tuh peraturannya ketat ya bang Edis ya. Kalau sampah sedikit langsung kena tegur gitu ya bang ya. Iya, karena di sini namanya lingkungan perumahan. Tapi kalau kalau rumah-rumah itu, rumah yang enggak perumahan itu, cuman orang sini bilangnya ghetto. Ghetto itu ya bukan ghetto ya, daerah-daerah inilah, daerah-daerah yang nggak nggak begini teratur. Kalau di sini kan teratur dia perumahan. Saya Hmm. Butang yang sebelah sono tuh. Itu Coba yang dimajuin lagi dikit bang Edis. Majuin aja lagi dikit bang Edis. Nah, macam dikit ya. Ini teman-teman yang lain mana nih nggak mau ikut bergabung mana sih ya? Sebentar, Naik. sebentar. Ada tuh tadi ada bang Laia mau ikut katanya tuh. Tapi wajib nyala kamera ya, Rio Pasar Ribu. Nah, di sampai sini masih sinyalnya bagus ya. Masih bang. Tar. Saya kasih naik ada. Bentar. Tokyo. Halo bang Rio. Iya, halo Iya, ladies dan nyala kamera ya bang ya. Kamera wajib ya, nyala ya. Karina. Tarnya saya layar saya besarin dulu bentar. Layar saya gimana? Saya besar. Bang Edis pilih yang itu aja bang Edis, yang penontonnya bang Edis tuh yang paling pinggir kecil bang. Nanti biar bang Edis yang agak gede. Oh, oke, tapi nanti kalau kayak gini banyak teman-teman yang ngajukan permintaan karena nggak bisa tap-tap layar dia. Karina Muslim atau Kristen? Kristen lah Bang Adis, lupa ya. Oke. Oi. Nyalakan kamera dulu ya. Aku teman Kak Yuli. Kak Yuli Oh malam. ya. Sebentar, saya jadikan moderator dulu ya. Kak Yuli saya jadikan moderator, jadi dia bisa naik turun ke orang bentar. Harus berkawan dulu kita bang. Oke.
Sudah? Nunga bang. Oke, nunga, bisa nunga. sekarang bisa naik turunkan. Oke. Bisa. Saya sekarang Oke, abang ngerjain ini lanjut. aja ya, terserah. Ya, aku bantu Terserah atur siapa yang mau ini. ikut-ikutan ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol aja. Sambil tiduran. Kelihatan nggak dari sini? Kelihatan bang, kelihatan. Lihat sini, kelihatan ya. Nggak ada orang. Bu Karina open cam Bu Karina. Wajah open cam di sini. Nggak ada. Udah mesti. Kalau berisik nggak kalau saya gini? Berisik bang Edis, tapi ya enggak apa-apa lah, namanya juga orang potong rumput. Bisa dibisukan nggak dari sini? Nggak bisa lah. Nggak apa-apa bang, lanjut aja bang. Sampai juga ya. Ada lagi yang mau naik teman-teman? Sebentar, masih ada yang mau naik. Sedang ya. Ini siapa yang noise ini ya? Ada yang lagi ngecas ya? Bentar. Teman-teman sambil Bang Edisnya lagi kerja, bantu tap-tap layar posting-posting ulang ya guys. Tap-tap layar posting-posting ulang ya teman-teman ya. Bantu tap-tap layar posting-posting ulang teman-teman. Ya Bang Nixon, open cam Bang Nixon. Terus abang yang bisukan karena Yuli nggak bisa bisukan. Nah, dulu ya. Oke, saya bisukan dulu diri saya, silakan. Oke, aku bantu. Oke, itu pas Bang Edis, pas. Oke teman-teman, mau yang ada yang mau naik-naik boleh gantian ya. Tapi bantu tap-tap layar, posting-posting ulang ya teman-teman. Absen-absennya juga dikenceng-kencengin teman-teman. Iya Bang Rio, ada yang mau disampaikan nggak Bang Rio? Ya, yang mau disampaikan ya tetap semangat mendukung Le Edis ya. Oke. Lagi babat rumput dia itu. Iya, lagi babat rumput. Nanti gantian ya Bang ya, biar bisa yang lain naik ya Bang ya. Oh ya, oke, biar lain. Nggak apa-apa, kalau ada yang mau disampaikan silakan Bang, disampaikan dulu. Bang Edisnya dengar kok Bang, cuma memang dia mute karena lagi potong rumput. Ya tetap semangat, tetap jaga diri baik-baik di sana gitu ya. Tetap waspada itu. Kita selalu mendukung. Oke, makasih ya Bangku. Ya, kita turun gantian dulu yang lainnya, Montu. Boleh Bang, boleh. Ya Bu Karina, ada yang mau disampaikan Bu? Tapi lagi kerja gimana? Ada yang mau Iya, soalnya Bang Edis lagi kerja biar bisa gantian sama yang lain. Maksudnya ini ada 29 orang yang mau naik soalnya. Ya turun aja lah. Ada yang mau kutanya tadi masalah mau debat offline tentang manuskrip dari Al-Quran dan Alkitab. Kalau Alkitab mungkin bisa lah, tapi manuskrip dari Al-Quran itu yang mau saya tanya Bang Edis.
Oke. Nanti mungkin kita DM-an Bu, atau nanti Bang Edis DM aja. Iya, soalnya mereka tadi ada ini, saya kan mau diskusi tentang yang bersifat apa ya, mengenai pemahaman secara vertikal. Lalu Ardiansa menantang masalah manuskrip dari Al-Quran dan Alkitab, perbedaannya gitu. Oke. Saya mau tanya Bang Nanti, Edis ya. ya. Nanti mungkin boleh Bu kita atur waktunya. Soalnya Bang Edisnya lagi potong rumput Bu. Jadi kalau kita ngajak bahas itu takutnya nggak ini kita. Nggak apa-apa ya Bu Karina ya. Baik, oke, thank you. Makasih Bu, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Nanti aku kontak Ibu ya. Nanti aku kontak Ibu. Siap. Oke. Makasih, Tuhan berkati Bu. Iya Bang Little. Halo, shalom Bang Little. Ya, salam. Iya, wajib open cam Bang di sini Bang. Saya mau nanya nih Kak Yuli. Iya, wajib open cam tapi Bang. Tritunggal itu sentralnya siapa ya? Roh Kudus, Yesus, atau Bapa ya? Iya, Bang lagi nggak diskusi Bang. Ini lagi potong rumput. Mau bantu abangnya? Oh, Ini nggak gitu. lagi diskusi Bang Edisnya, lagi potong rumput. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan aja Bang. Gitu. Mungkin pertanyaan saya disimpan deh sama Bang Edis supaya dijawab di live yang Baik. berikutnya. Makasih ya Bang. Yuk, sama-sama. Belum. Teman-teman kalau mau naik open cam ya. Ini bukan roomnya saya, roomnya Bang Edis wajib open cam soalnya. Silakan Bang Jo. Bang Jo. Oke, no respon. Saya turunkan. Intinya suruh Rudi Yohanes kesini bantunya rumput. Tuh, tebal banget. Iya Bang. Iya Bang Tingnya, Bang Tingnya. Ya, selamat malam Kak Yuli dan Malam. Silakan. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Teng? bisa Ada yang mau disampaikan perihal sendal pink gitu. Sinyalnya Bang Teng itu putus-putus Bang. Adakah yang mau Bang? disampaikan perihal sendal pink yang membuat Rudi Yohanes tidak bisa tidur siang dan malam? Bang Teng ini sinyalnya putus-putus Bang. Oke. Nanti naik lagi ya Bang ya, biar gantian sama yang lain ya. Iya Bang Galco, ada yang mau disampaikan sama Bang Edis? Atau mau bantu Bang Edisnya nyapu? Salam. Shalom Bang. Iya shalom. Kakak Yuli, kapan lihat Manokwari? Ya aduh rahasia itu, jangan ngomong di sini ya. Ya. Oke, siap. Hormat. Salam kasih Bapak Edis, Kakak Edis, hormat Iya, selalu. iya Bang. Sehat selalu. Iya Bang. Ah, Manokwari jam berapa sekarang Bang? bagaimana Kakak? Di Manokwari jam berapa? Asli saya masih di ini, belum pulang ini, belum sampai ke sana. Oke. Masih lagi di mana, pulang. Saya di ini NTT Kakak, NTT di Kupang. NTT. Belum iya baru pulang makanya Kakak ada tanya Kakak Yuli. Ya oke Bang, itu nanti dapat dibahas Bang. Oh iya siap hormat. Jamara Kakak ya makanya kan Iya. pernah ini Kakak Yuli pernah kan ada itu mama siapa yang di kolom apa ya itu kan Bang bahas ngobrol sama Bang Edis aja Bang, ngobrol sama Bang Edis aja Bang, jangan bahas yang lain Bang. oh ya Bang begini saja ini salam kasih Babang Edis, hormat selalu, selamat tahun baru, Natal. Bang Edis jangan saya jauh-jauh sih- nyapunya Bang. Oke Ya, Bang ya, Gaco, Bang. lagi yang mau disampaikan? Jangan di belakang kelapa lah, belakang kelapa kan itu belakang kan nanti kelapa jatuh, amu kosong itu kalau kelapa jatuh lah. Hah? Oke, ada yang lain Bang, biar gantian sama yang lain. Ya. Oke, terima kasih ya Bang. Ya. Salam. Halo. Iya Bang Huta Balian Janji. Open cam ya Bang. Bang.
Oke, silakan Bang, ada yang mau disampaikan sama Bang Edis? Oke, selamat malam, Mbak. Iya, Bang, jadi saya lihat itu, iya Bang. Bang Edisnya lagi potong rumput, nyapu sendiri Bang. iya tadi Soalnya kalau saya bayar lihat nanti itu 2 mesin juta. rumputnya panas katanya. Itu mungkin campurannya kurang itu, campuran olinya. Kan saya ahlinya bagian rumput, mesin rumput. Oh ya? Waduh, Iya, itu masternya nih ya. itu 1 liter bensin, dia harus ada 100 cc olinya. Tuh, Bang. Nih. Mungkin campuran olinya Edis, kurang. Bang Uta, Bang Edis Ya. tuh nggak tahu ngurus oli, dia taunya berapa loget aja. Jadi kalau disuruh kayak gitu, bingung dia. Enggak, biar jangan rusak mesinnya, mesin rumputnya itu cepat panas. Oke Aman kok, Bang. aman. Oke ya, itu aja ya biar Oh lo abang mau apa lihat awet ya. mesinnya. Ini teman-teman ya. Ini kemarin ini lebat sekali kan. Rimbun sekali. Jadi saya nyapu jam 9 pagi. Nanti saya jam 11 pagi udah daun semuanya. Waduh, capek sekali. Jadi saya diliatin tetangga ini cuman rajin bener, Bapak itu katanya kan. Makanya akhirnya saya potong. Oke Bang Uta, ada lagi yang mau disampaikan Bang, biar gantian sama yang lain Bang. Oke Mbak, oke. Oke, Silakan saya izinkan teruskan. terima kasih ya Bang. Yuk. Ya Bang Pang, Pangeran Timur, silakan open cam Bang Pangeran Timur. Pangeran Timur. Kalau untuk open, iya Kak. Kalau untuk on cam aku nggak bisa Kak, karena murtadin aku pun tinggal di wilayah Aceh Baik, Barat. Ini di sini wajib on cam. Jadi aku Di sini wajib on Saya cam Bang ya, mau- bukan tadi. saya ini. Memang Bang Edis yang bilang wajib on cam Bang ya. Makasih ya Oh, Bang. ya. Next time naik lagi ya kalau Bang. wajib on cam ya nggak apa-apa lah Kak. Yuk, Ya. nggak apa-apa Kak. Ya Bang Arda. Shalom Bang Arda. Wis. Udah pegang mic dia Bang. Gimana ini Bang? Boleh Bang menemani Abang? Iya, puji Tuhan. Senang banget bisa melihat Bang Edis langsung. Maksudnya bisa ada di atas gitu. Semangat Bang Edis Ya, memberitakan ntar saya potong kebenaran. yang sono terakhir. Saya potong yang sono terakhir lah biar Biar sekaligus selesai. kerjain. Iya. Coba dekat ya Bang, saya bantuin. Oh iya. Kak Yuli sehat? Sehat Bang, sehat. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan langsung sama Bang Edis, nggak apa-apa. Iya, sebenarnya karena Bang Edis lagi sibuk, sebenarnya sih cuman satu aja mau bertanya, cuman kalau lagi sibuk ya. Saya cuman sangat bangga karena Tuhan bisa memakai Bang Edis dan para hamba Tuhan apologet yang bisa memberitakan Injil Kerajaan saya bisukan dulu. Baik. Olo Bang. Saya bisukan dulu ya. Saya mau motong sebelah sono habis. Oke Bang Arda, ada lagi? Ya, dan ya paling itu tadinya mau saya nyanyi gitu. Oke, Cuman ya nanti wes. boleh nyanyi waktu Bang Edis lagi bikin room nyanyi aja ya Bang. Ini soalnya ada 27 orang nih yang mau naik biar bisa gantian. Ada nyanyi juga ya. Ada Bang Edis kalau lagi pengen nyanyi nanti dia sering bikin nyanyi-nyanyi Abang naik aja. Oke, puji Tuhan. Tuhan berkati Bang Edis di Amerika sana ya. Kami selalu mendukung dan mensupport dalam doa. Puji Tuhan. Tuhan pakai Amin. luar biasa dan biar banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Oke, selamat malam. Selamat Bang, pagi di makasih sana. Bang Arda. Tuhan berkati ya. Ya, Bye-bye selamat semuanya. hati. Shalom. Shalom. Teman-teman yang udah dapat permintaan naik langsung open kamera ya teman-teman ya. Biar langsung ini sampaikan. Silakan Kak Mentari. Halo, shalom, selamat malam Kak Yuli, selamat malam
Bang Edis. Siang di tempat Bang Edis ya. Oh, siang ya. Oke. Halo, Aku hanya mau bilang Bang Edis. semangat buat Bang Edis untuk selalu berapologet ya. Bentar ya Bang Isa, gantian dulu Kak Mentari dulu ya. Silakan Kak Mentari, lanjut Kak. Semangat buat Bang Edis untuk selalu berapologet. Kita selalu mendukung. Setidaknya kita mendukung dengan doa ya. Walau kalau kita tidak dapat mendukung dengan materi, semua kita mendukung dengan doa. Itu ya Kak Yuli yang cantik. Senang banget bisa bergabung di room ini. Terima kasih sudah dikasih waktu untuk bergabung. Baik, terima kasih Kak Mentari, sehat-sehat ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya Bang Ishak, silakan ada yang mau disampaikan mungkin sama Bang Edis. Salam, Mbak Yuli sama Bang Edis. Mau daftar tuh sama Bang Edis jadi babat rumput. Lumayan Bang di situ Bang, 2 juta gajinya Bang. Jarang-jarang itu. Itu mau ngomong-ngomong itu dipakai pagar enggak ya tamannya Bang Edis? Aman Bang, aman. Kalau di Amerika aman Bang, karena biasanya suka manjat-manjat pagar itu yang Iya, lanjut Bang. takutnya nanti kalau nggak dipagar takut Rudi Iskariot sama Pak Bom Bom manjat ke situ. Jangan Bang, jangan pancing-pancing Bang. Iya. Kalau di sini udah jam 1:30 ya, Mbak Yulia. Iya. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan tuh sama Bang Edis Bang? Bang Edisnya dengar kok, langsung aja Bang biar gantian sama yang lain Bang. Oh gitu aja. Saya mah minta untuk didoakan aja untuk kepribadian saya, biar semua apologet yang ada di TikTok ini seluruh Indonesia bisa saling bergandengan tangan, jangan saling menghujat. Ayo kita gabung dan saling kita menguatkan. Itu aja, Mbak Yuli. Waduh, salah pencet. Aduh, berat ini sudah. Aduh, sorry, saya nggak ngerti cara pengaturannya. Sebentar. Duh. Gimana ini cara pengaturannya? Bang Edis kenapa? Nggak ngerti nih salah pengaturan. Oke, 3 orang aja nih. Ini saya klub semua, saya kenal ini. Ini Kak Berbi ini kakak saya ini dari Prancis, dari Paris. Sama-sama dua-duanya ini orangnya hitam manis semua ini. Halo Kak Berbi. Shalom. Edis TV, apa kabar? Kabar baik Kak, gimana kabar sana? Kabarnya baik. Gimana tempat tidurnya udah beli belum Edis? Aku mau beli tempat tidur buat kamu daripada kamu tidur di lantai sakit nanti nggak bisa apologet. Sudah ada. Kemarin waktu beli ini itu ada tempat tidurnya di situ, malah sisa-sisa kalau tempat tidur. Oh, tempat tidur nggak perlu ya? Kemarin videonya kamu tidur di lantai, nanti masuk angin. Sebelum masuk rumah ini, saya tinggal di daerah sono, namanya Kalimesa. Tapi udah pindah sekarang ke sini. Ini daerah Bumon, Riverside, Bumon. Jadi Edis TV lagi butuh apa? Butuh sandal pink Kak. Butuh apa ya? Butuh sandal pink. Butuh sandal pink ganti baru. Nanti aku kasih nih yang Barbie punya. Kalau saya sih perlunya ini aja. Apologet pada kumpul di sini. Oh, kamu hatinya mulia banget sih Edis, ya ampun. Edis TV kalau misalnya apa-apa kan tinggal WhatsApp ya. Iya Kak, ya. Maju terus Edis TV, kamu selalu dalam doa syafaat kami semua. Semua ibu-ibu di Prancis semua udah kenal kamu semua loh Edis TV. Iya. Tenar kamu di ibu-ibu Prancis kebaktian. Kalau kebaktian kita berdoa buat Edis TV, aku bilang gitu. Amin. Ternyata fans kamu banyak ibu-ibu di sini.
Sama di sini juga kalau ibu-ibu datang, waduh, heboh mereka. Aku berdoa supaya Edis TV tambah bijaksana. Dan Edis, ternyata orang ketawamu itu harus dipertahankan loh Edis. Kalau kamu lagi debat gitu, diskusi, ketawamu itu benar-benar jadi ciri khas banget loh. Iya. Sebenarnya kalau untuk para tamu-tamu kamu yang muslim, sebenarnya kan mereka udah mengakui ya, memang tidak ada fitnah, tidak ada yang kamu lakukan. Sebenarnya mereka nggak suka kamu tuh cara kamu ketawanya aja. Kamu kan nggak ngejek, kamu suara kamu nggak ngejek, kamu nggak ada menghina. Tapi ketawamu itu yang bikin ngeselin sih. Jadi itu pertahankan aja, Edis. Itu udah ciri khas. Ini mereka ya. Beneran, kita pada ngomongin ketawamu itu yang sebenarnya bikin panas sih. Bukan kamu kan nggak pernah ngina, kamu nggak pernah ngomong jahat gitu, tapi ketawamu itu yang bikin mereka nggak suka gitu. Coba kak Barbie coba dipraktekin gimana gaya ketawanya Bang Edis kak. Ketawanya dia itu ketawanya kayak apa sih, ketawanya kayak diteken gitu di tenggorokannya itu loh ketawanya. Terus gayanya kan gini-gini kak, gayanya kak. Ngeselin ya. Sebenarnya itu ngeselin sih. Sebenarnya itu yang bikin ngeselin orang-orang sih sebenarnya. Karena bukan perkata, jadi ketawamu itu, jadi itu diteruskan aja. Itu ketawa ngeselin tapi bikin rindu mereka datang kan. Iya. Itu yang bikin lucu sih sebenarnya, ketawamu itu loh. Ya Edis, semoga Edis makin humble, semakin makin rendah hati. Itulah yang diperlukan ya. Banyak apologet sekarang kan udah terkenal tapi jadinya nggak, humble-nya agak berkurang gitu, atau tidak humble sama sekali. Semoga Edis di Amerika makin humble, makin dipakai Tuhan, supaya Edis ketawanya makin renyah. Strategimu tuh bagus banget Edis. Ketawamu tuh strategi yang bikin orang kesel dan makin banyak yang ngikutin kamu sih. Walaupun mereka cuma scroll pas dengar ketawa kamu, ini kenapa ini laki nih, didengar lagi aja. Akhirnya makin banyak sih. Itu keren banget sih. Oh iya kak, ini mungkin kak Edis minta diganti gelasnya kak, biar agak yang lebih gede lagi gelasnya. Itu ternyata saya baru sadar loh, itu kan saya beli gelasnya kan. Ternyata yang gede itu ya? Iya, itu bukan gelas, itu vas bunga. Jadi orang suka naruh apa begitu gitu. Apa? Ya ampun, itu vas bunga. Iya. Cuman kan nggak dikasih tahu kalau itu vas bunga ya, saya beli aja. Karena gelas nggak ada yang sebesar itu. Aku sih ngerasa kok silindernya gede banget, itu kayak lonjong gitu. Aku udah ngerasa itu gelas apa? Aku udah ngeliat sih, aku perhatiin juga sih. Oh itu vas bunga, ya ampun. Vas bunga itu. Karena gelas nggak ada yang sebesar itu. Hebat sih kamu tuh bener-bener. Kamu tuh humble banget sih, Edis, ya ampun. Dan sendal kamu yang pink, gelas kamu yang kayak gitu. Aduh, kamu tuh bener-bener orangnya humble banget. Bener-bener. Soalnya kalau ini gelas-gelas biasa itu paling mentok-mentok paling cuma setengah liter kan. Iya. Atau 1 liter. Iya. Itu kita harus kira itu malah kayak gelas bir yang orang Jerman tuh gede banget, tapi itu kok lebih dari gede itu gitu. Tapi minimal Bang Edis, vas bunga. Minimal Bang Edis besok tuh ditanya itu gelas atau vas bunga Bang Edis. Aduh, ada aja. Ya keren sih Edis, tetap humble gitu, kayak aduh bener-bener hebat sih. Ya udah Edis TV, aku kalau ada apa-apa kasih tahu ya Edis. Ya Kak, makasih banyak. Tadi aku mau kirimin tempat tidur, kamu nolak-nolak mulu. Setiap aku tawarin dia selalu nolak-nolak nih, Yuli. Beliin dia tongsis aja Kak, tongsis Kak. Udah rumah baru masih pakai toples itu dia. Dulu dari mau sound system aku mau sumbang, nggak perlu lah, aku cuma perlu ini handset. Aku kasih yang ini, dia maunya yang itu. Aduh benar-benar deh si Edis. Kalau makanya orang-orang pas dia kalau ada yang ngomongin Edis dan gimana, aku tuh paling komen, aku tuh nomor 1 yang paling maju menghina Edis tentang hidupnya gimana, mewah-mewah dengan sumbangan. Aduh, kamu tuh bener deh super tega, nggak tahu kayak gimana orangnya.
Ya nggak sih? Kita bisa lihat juga dia tidur di lantai loh. Musim dingin, sampai dia batuk-batuk tetap melayani. Hebat sih aku bilang. Dan fitnah-fitnahan orang itu bener-bener jahat banget ya. Dan aku orang dibilang apa ya? Nomor 1 aku paling maju kalau namanya komen-komen di Facebook dulu. Tapi sekarang Facebooknya udah ada ya. Dulu kan Facebook yang palsu-palsu banyak tuh orang-orang yang ngina-ngina. Orang yang nggak tahu Edis TV itu siapa, yang katanya memprofit mengambil kesempatan dan kesempitan. Tapi bagus Edis ngelawan itu dengan rendah hati sih. Itu keren. Di edit saya pakai baju jaket apa itu? Gucci, aku tuh yang kesel banget aku. Masa saya diedit pakai jaket Gucci? Orang kok ngedit pakai Jakarta itu Gucci harganya bisa 100 juta itu jaket kayak gitu. Ini jaket saya nih sampai keteknya bolong nih. Ya pokoknya Edis, aku kalau ke Amerika nanti aku mau datang ke sana, aku belum bisa nih karena kerjaan terus. Pokoknya kasih tahu kalau mendarat di Los Angeles ya. Jadi berapa ini Edis dari LA itu? Dari Los harus Angeles nyambung naik kereta kah? Apa harus naik mobil kah? Bisa naik kereta, bisa naik Kalau dari Los Angeles kalau misalnya pagi nggak macet 1,5 jam. Oke. Oh 1,5 jam no traffic ya? Kalau nggak ada traffic loh. Dia tapi dari. Kalau misalnya pas macet bisa 3 jam. Oh, so depend of rush hour ya? Iya, saya pernah nganter. Saya kan sering nganter orang ke bandara. Itu kadang berangkat pagi, cuma 1,5 jam udah nyampe. Oh, 1,5 jam? Iya. Kalau naik kereta berapa menit? Ada kereta cepat gitu? Di sini tuh transportasi kayaknya cuma mobil-mobil doang. Kereta paling ya ada juga sih kereta, cuman lebih bagus Indonesia kalau kereta. Oh serius ya? Kalau Perancis kan setiap provinsi ada kereta tujuan ke sana. Jadi kalau orang mau ngunjungin Edis kan bisa ada naik kereta, ada kereta cepat gitu. Besok saya post ya foto di Menara Eiffel. Serius ada? Ada lah. Boleh tahan lah Bang Edis ya. Edis TV kalau ke Paris bilang-bilang ya. Ya. Waktu itu saya dari Belanda, dari Rotterdam. Saya naik bis ke apa sih itu ya namanya ya? Apa ya? Terminal bis. Bukan. Pokoknya deket saluran itu Sungai Seine itu kan namanya kan? Seine apa sih? Iya ya. Nah, itu deket Sungai Seine itu. Oh, Bercy ya? Bercy. Saya turun di Bercy. Iya. Iya, Bercy. Iya. Iya. Emang kalau naik bus selalu ke situ. Saya turun di Bercy, jalan kaki sampai Menara Eiffel itu. Jauh loh itu? Iya, jauh. Sampai 2 jam itu saya jalannya. Hebat sih. Tukang jalan. Jadi Edis TV sih sekarang lagi bener-benerin rumah ya? Iya, jadi sebenarnya sih dalam-dalamnya tinggalan ini. Yang detail-detailnya. Soalnya ngecat gini doang itu mahal bener nih. Ini ngecat semua ini. Dia minta $5.000 ngecat semua. Oh, kalau dicatin sama dia? Iya. Kita yang beli bahannya, mereka cuma ngecat doang. Iya. Dia minta bayaran 5.000. 5.000 itu kalau dirupiahin udah 80 juta. Iya. Mendingan saya kerjain sendiri. Hebat. Emang tapi ada perkumpulan juga kan Edis TV di situ? Oh, di sini orang Batak banyak sekali, nggak hitung. Oh iya. Emang banyak banget orang Batak di situ di LA. Di sini itu paling banyak orang Manado, orang Batak, sama Chinese Indo, banyak. Kami di sini ngumpul terus. Jadi kamu buat apa sih? Buat gereja kecil gitu juga enggak? Apa ikut gereja lain? Ya, ada kami ada gereja. Campur-campur lah. Kebanyakan isinya Batak, Manado, Chinese Indo, sama ya itu paling banyak itu.
sama orang-orang sini, bule-bule sini. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Ya udah, aku kasih kesempatan buat yang lain. Terima kasih Edis TV udah dinaikin. Sama-sama. Semoga sehat-sehat saja di sana. Sama-sama di sana juga sehat-sehat ya. Oke, selamat tahun baru semua, Yuli semua, Edis Tahun baru. TV. God bless you tuh, Kak. God bless you. Tolong turunin ya, aku nggak bisa Baik, nuruninnya. Kak. Salam. Makasih ya, Kak Barbie. Oke, ada lagi yang mau naik. Sebentar, yang naik wajib open cam ya, teman-teman ya. Satu aja lah kalau mau naik. Gitu, Bang. Yang ya satu orang. Nggak terlalu numplek. Baik. Shalom Ya, silakan Merdeka, open cam, Kak Yuli. Bang. Apa Open cam, Kak, kabar? aku. Selamat tahun baru. Tunggu dulu open camnya. Jadi lupa, udah lama nggak. Oke. Iya. Ya, dari Perancis lagi. Tadi Barbie udah turun lagi. Horas, Abang Edis, Horas juga, Kak Yuli, selamat Natal, tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. I just say hello aja. Ya sama-sama kita. Yang penting memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Amin. Ya, Tuhan Yesus pasti menyertai Bang Edis untuk setiap pelayanannya. Orang yang rendah hati pasti berkatnya melimpah. Amin. Kalau ke Perancis nanti ketemunya ibu-ibu semua. Dan mereka ini orang Prancis nggak bisa jarang-jarang mereka bahasa Inggris serius. Tapi nggak tahu ya, mungkin apa gara-gara. Ya benar, Gara-gara orang baru Prancis hanya generasi muda aja. Anak-anak saya, cucu saya semua bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena di rumah bendera merah putih harus berdiri supaya anak cucu juga ngerti bahasa ibunya gitu. Tapi puji Tuhan bisa melihat anak Indonesia mau nangis berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Udah Kak Yuli nanti jadi mewek. Terima kasih Kak Yuli yang udah dinaikin. Lagi kedinginan ini. Tuhan berkati. Salam. Oh iya. Dingin ini di sana ini pasti. Teman-teman dibantu kencengin tap-tap layarnya, posting ulang ya, sama absen-absennya dibantu ya, komalnya Bang Edis ya. Sebentar. Ngomong-ngomong, Kak Yuli kapan kesini? Aduh, Bang Edis jangan di sini, nanti Rudi Iskariot iri dia. Ngomong-ngomong, Kak Yuli kapan kesini? Nanti pas ulang tahunnya Bang Edis aja. Saya paling senang kalau Rudi Iskariot ngomong gini. Aduh. Ya, silakan Sari, ada yang mau disampaikan. Gabung lagi deh. Ya, silakan Kak, ada yang mau disampaikan sama Bang Edis. Aku pesan aja ke adikku Edis, aku selalu mendukung kamu ya di Facebook itu saya sampai dikucilkan orang sebelah gara-gara selalu memihak kamu. Ini pesan Kak Sari. Kamu tetap semangat, tetap rendah hati adekku, dan kalau bisa CCTV-nya diiniin, mobilnya jangan diperlihatkan dek, gitu. CCTV diadakan lah, gitu buat jaga-jaga. Itu aja dek sayang, pesannya. Oke Kak Sari, makasih. Tuhan berkati ya Kak, sehat-sehat ya Kak ya. Ya Bapak. Oke, Bang Edis. Kalau di sini tuh CCTV-nya kayaknya modelnya itu aja, CCTV ini yang ditempel-tempel di itu tembok. Emang Rudi udah siaran lagi? Enggak, kemarin ini siaran marah-marah sudah berdoa menyerahkan Bang Edis ke Sibilis katanya. Hayalan saja. Ya, Bu Francisca. Kalau dengerin Rudi, saya cuma pengen denger dia ngomong
Saya cuma pengen denger dia ngomong gini. Aduh. Jangan kayak gitu bang, nggak boleh. Ya waktu dia ngomong haduh itu loh. Aduh. Begitu kawan-kawan. Teman-teman bantu absen-absennya ya, Komalnya Bang Edis dibantu absen-absen, posting-posting ulang. Tapi jangan salah loh teman-teman ya. Saya rindu saya sangat rindu dengar Rudy Yohanes siaran. Saya cuma rindu dia ngomong, aduh. Tapi nggak kangen sama ininya bang. Ini kan tradisinya dia bang. Bukan, gini suaranya. Jangan kayak gitulah bang. tapi dia itu gini. Coba, ini ujian sama Rudy ya. Coba bilang padahal. Dia nggak bakal bisa itu ngomong padahal. Ya saja. Selamat malam Edi. Ya Kak Francisca wajib open cam Kak di sini Kak. Dia bisanya ngomong dia bisanya ngomong padahalan. Nah, nggak bisa ngomong padahal dia. Terima kasih udah dinaikkan. Aku mau ngomong sama Edis. Edis, terima kasih, sehat-sehat. Kami mendukungmu, walaupun kami disebut si Rudy Iskariot, kami herder-herdernya Edis. Kami tetap semangat, kami mendukungmu Edis, kami mendoakan supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin. Semangat ya, baru gabung ini sangat sedih memang sebenarnya. Kami membela-bela Edis terus, karena mulutnya si Rudy terus mengatakan Edis itu tukang tipu, jadi kami semangat untuk memperjuangkan Edis. Ya, kami adalah herder-herdernya Edis. Wah, bahaya ini. Ya, kita kan herder-herdernya Edis. Setiap siapa yang membela Edis, siapa yang mengapain Edis katanya herder. Kami siap dikatain herder-herdernya Edis. Yang penting Edis banyak memenangkan jiwa. Terima kasih Edis, sehat-sehat ya. Tuhan berkati. Teruskan yuk. Oh loh, sehat-sehat ada? Ya, makasih. Emang Kak Yuli bisa bahasa Batak? Sote-sote bang. Kayaknya kalau ngomong kayak orang Bali, saya dari Bali gitu. Kan lahir besarnya di Bali. Kengken ya beli Edis. Kengken kabare bece gitu. Bece ya. Teman-teman masih ada yang mau nanya lagi? Sing ada the best. Waduh bang. Sing ada the best. Bang Edis bilang saya nggak ada pace, bilang gitu bang. Sing ada the pace. Sing ada pace itu artinya nggak punya duit artinya teman-teman. Iya. Sing ada pace makanya nyapu sendiri. Ya sebentar ya teman-teman ya, ini ada banyak yang ngajukan permintaan. Saya lihat dulu bisa open cam nggak gitu maksudnya. Ini yang namanya Bang Agus ini udah setiap hari kok ketemu sama Edis masih kok naik lagi di komalnya Bang Edis. Biar apa Bang Agus? Agak kalau Bang. Dia udah 2 kali kesini. Iya dia ada cerita Bang. Open cam kok Bang. Bang Agus. Dia kawin sama orang sini, dapat orang sini. Gaya kali kok Bang, udah tiap hari kok ke rumahnya Bang Edis masih kok naik di live-nya Bang Edis Bang. Agak lain kok Bang. Enggak, bro, Edis. Halo bro. Gimana Bang? Kemarin semalam saya kena diserang sama para pendeta di Bandung. Gara-gara apa? Karena Edis bilang Yesus punya Tuhan. Jadi saya bilang kalau berani kalian ya naiklah, saya bilang. Jadi saya dihujat mereka juga karena saya mendukung Edis. Ya dicuekin aja lah Bang lah. Mereka itu kadang-kadang nggak nonton tapi komentar gitu loh. Iya. Mana perlu saya kirim anak saya untuk bantu situ? Udah selesai. Ya. Oke lah ya, saya lagi kerja ini. Tuhan berkati ya bro. Sehat-sehat Bang ya. Ya. Tuhan berkati, shalom. Ini
ini kan seminggu itu dikasih jatah 1 tong buat daun. Baru dibuang tongnya udah penuh lagi. Jadi ini saya nggak tahu buang kemana. Kalau di situ nggak bisa ya bakar-bakar sampah gitu ya Bang Edis ya? Oh nggak bisa. Telepon polisi. Telepon polisi. Enaknya begitu di sini. Jadi nggak bakal sampah-sampahan. Kalau di Indo kan tetangga bakar sampah, asapnya masuk ke dalam rumah, ya kan? Kalau di sini nggak. Oke, teman-teman yang naik bantu tap-tap layar ya, posting-posting ulang absen-absennya. Teman-teman yang sudah menabur di Komal Bang Edis juga, terima kasih. Rezekinya dilipat gandakan. Silakan Bang Kasrin Sidabutar. Sidabutar pula. Silakan Bang. Horas, Bapak Edis. Horas Bang. Tetap semangat, tetap diberkati Tuhan. Amin Bang. Diperbanyak jiwa-jiwa dimenangkan. Horas itu. Oh lo Bang, Horas. Itu aja selalu kuat. Saya juga selalu itu saya kritik itu si Rudinya. Oh lo Bang. Semangat terus ya Bapak Edis ya. Ya Bang, ya Bang. Makasih Bang Kasrin, sehat-sehat ya Bang. Makasih. Aku diturunin aja udah. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati Abang juga. Shalom. Ya. Oke, ya, sekarang kita buang sampah. Selamat siang Bang Bosman Simbolon. Selamat malamnya di sini itu. Oh lo Bang, ada yang mau Abang sampaikan sama Bang Edis? Salam Bang Edis, Bapak Buddha. Salam Bang. Sehat selalu ya. Tuhan memberkati ya. Apapun aktivitasnya tetap Tuhan yang bercampur tangan ya. Begitu juga itu Yulia. Berapanya itu Yuli? Mas Oming, salam kenal lah itu ya. Oke, salam. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya? Aman kok. Aman. Bang Edis dengar suaraku kan Bang? Oke udah Bang Sam, ada yang mau disampaikan Bang Sam? Bang Sam. Oke. Bang. Oke. Juli Zai. Teman-teman, makasih yang udah tap layar, posting-posting ulang ya. Bang Juli Zai. Open cam Bang. Open cam Bang. Bang open cam Bang. Bang minimal duduk lah Bang. Kita lagi kerja ini abangnya Bah. Iya.
Duduklah bang. Tai. Iya, lagi tidur ini. Yalah bang. Tutup aja. Iya, semangat aja, lanjutkan visi misinya untuk Yesus Kristus. Amin. Horas. Ya, lanjut ya Horas. Salam dari Nias. Oke, mungkin udah Kak Yul yang naik-naikin orang. Udah lah ya bang. Ini aja hasilnya nih. Coba gimana kira-kira hasilnya? Coba diperhatikan dulu. Apakah sudah bisa kita bikin? Udah bisa di sini kita bikin program jasa potong rumput? Bisa bang. Tapi kok peta-peta gitu bang? Mana? Yang mana peta-peta? Iya kak. Peta-peta nggak rata itu, ada hitamnya masih kelihatan, itu masih ada hijaunya. Peta-peta itu bang. Berarti gagal ini kita. Gagal kita motong buka jasa potong rumput. Kelihatan ya? Iya bang. Ini nih lihat nih. Aduh. Nah itu masih kelihatan tuh, hijaunya kelihatan, hitamnya kelihatan. Aduh, kata Rudi Yohanes tuh. Di situ lagi bang, lihat bang. Kalau kata Rudi Yohanes, yang mana? Agak yang di depan, agak depan, depan bang, kanan orang abang. Nah itu kelihatan panjang pendeknya. Gak apa-apa bang. Kalau kata Rudi Yohanes, aduh. Lampu lidinya mana bang? Ini nih, saya ternyata salah ngomong loh. Ini sapu lidi ini 4, saya salah ngomong. Kemarin saya bilang 100.000 kan? Saya cek 400.000 ini. Ini 400.000 ini. Serius kan? 400.000 ini. Iya bang. Saya salah ngomong kemarin. Aduh, istirahat dulu lah. Sekarang perasaan kemarin nggak ada kursi 3 itu, sekarang udah ada kursi 3 itu bang. Udah dikirim 3 kursi. Oh cocok itu bang, bertiga bang Edis, Pak Bom sama Pak Rudi Yohanes, cocok itu. Iya betul. Aduh, ini teman-teman, ini apa itu bang, sukun ya bang? Makanan apa namanya? Kalau di Indonesia itu ini talas, tahu talas? Talas ya. Buahnya talas umbi. Ya ini. Umbi talas. Kayak begini dimakan, nggak ada pengawet, nggak ada manis, jadi sehat. Iya, makan begini. Ini yang bikinin sendal pink. Sendal pink. Yang bulat-bulat itu apa bang? Itu Rudi. Ini meatball bakso. Bakso goreng ya bang. Iya. Jadi kan besok, sorry ya sambil makan ya. Besok kan di sini mau open house. Nah, jadi kita udah bikin nih open house. Bentar. Wow. Banyak banget kan? Itu apa yang tengah-tengah tuh bang? Box tengah, bakso semua. Mana? Itu yang tengah-tengah, kotak tengah bakso semua. Ini box. Ya, ini box besar. Jadi besok kalau mau datang ya ada menu bakso, ada rendang, ada segala macem. Jadi kalau ada orang yang nyirik-nyirikin di Amerika itu sebenarnya jauh tidak lebih enak daripada di Indonesia. Nih biar kasih tahu ya harga-harganya ya. Ini daging sapi. Ini daging sapi nih. Ini harganya $66. $67. Ya, ini kalau dirupiahin, ini 1 juta rupiah. Bayangin daging sapi segini, ini tangan saya nih, 1 juta rupiah. Gitu. Padahal ini kalau di Indonesia paling berapa? Paling 400.000 kan, 300.000. Iya.
Itu yang masak nanti siapa bang? 2 kilo. Sandal pink juga? Sandal pink. Sebenarnya para apologet ini biar merapat ke sini, biar bisa masak-masak di sini kita. Harusnya seperti itu ya bang. Pasti ada waktunya bang nanti ngumpul-ngumpul kalian bang. Percaya aja. Masalah waktu aja bang. Oh iya. Saya balik dulu kamera saya ya. Oh udah punya headset baru dia sekarang. Kok sekarang pakai gelas plastik lah dia ini. Oh memang di sini begini sistemnya. Jadi di sini biar nggak nyuci piring ya gelasnya begini. Berarti itu plastik sekali buang itu ya bang ya? Kalau orang sekali buang, kalau saya pakai seminggu. Aduh bang Edis iyalah. Cuci tangan belum? Aduh, kalau saya mah kalau cuci tangan mah malah sakit perut. Kalau saya yang begini-begini, yang dari rumput-rumput itu langsung jadi pembasmi bakteri. Aduh. Misteri sandal pink iya ya. Sandal pink itu jadi misteri di awal tahun 2026 memang. Iya. Katanya istrinya Rudi Yohanes kesini katanya. Ngadu. Bilang Rudi Iskariot udah ngomongin abang terus stres dia bang, jadi ngadu kesini. Jam berapa di sana bang? Ada yang nanya bang Edis? Hampir jam 11 siang. Hampir jam 11. Jam 11 ya. Apalagi yang mau dikerjakan sekarang bang? Sandal Riva, agak lain tuh. Sebenarnya banyak sih kerjaan di sini. Ini kerjaan saya ini. Ini yang besok harus dibongkar nih. Ini kan udah kayak begini nih, lihat tuh. Nih. Kemarin saya coba. Ini kemarin saya coba ngelupasin ini. Ya. Ini cuman ngelupasin segini, langsung putus asa saya. Baru saya kerjain segini doang ini. Udah langsung meninggal dunia. Susah. Saya mendingan nyapu atau apa gitu. Kalau daripada ngelupasin kaca cat begini, susah banget. Iya ya bang ya. Udah pakai alat ini. Segala macam alat. Bang Edis mau open house tapi kok kursinya cuma 3 bang? Nah itu dia rencananya besok itu nyewa kursi di sini ini muat kok 100 orang di dalam sini. Ntar ya saya nyalain lampu ya. Ini jendela saya nyalain dulu nih. Saya buka dulu jendelanya tuh. Iya aku ingat jadi jendela zaman dulu yang kaca tuh kayak gitu dia. Ya tapi rumah di sini semuanya kayu loh. Kayu ya bang? Iya ini kayu, ini bukan tembok ini. Kayu. Iya ini kayu. Ini kok ditonjok begini pecah. Oh gitu ya bang? Iya rumah di sini kayu. Makanya saya bilang kita beli kayu-kayu doang gini sampai mahal banget. Kayu. Makanya Yudi tuh suruh ke Amerika biar tahu jangan nanya masalah bata doang taunya. Iya. Ini dari sini ke sono kemarin udah saya ukur sekitar berapa ya kemarin ya, sekitar 12 meter kalau nggak salah dari ujung pintu ini ke sana 12 meter. Terus balik belok ke sini. Kamar sih banyak, makanya kapan kalian ngumpul-ngumpul sini. Kalau dulu sih di imajinasi saya ya, kalau kita apologet kumpul main-main ke sini. Ini kamar semua kosong nih. Kamar mandi udah saya bersihin. Itu bisa itu mandi situ tuh. Ya ini udah saya bersihin. Tuh. Enak ya bang, ini lengkap rumah bang. Terus ini belum ada mereka yang mau datang tuh. Di bawah ada berapa kamar bang?
Di bawah satu kamar ini, ya kan? Terus ini juga kamar. Oh enak ini. Dua kamar ya, itu sama itu. Terus di atas, di atas ada berapa kamar? 4. Itu satu. Ini satu nih, ini satu. Nih, ini kamar yang saya tempatin nih, bentar ya. Ini kamarnya. iya. Kalau teman-teman pasti udah sangat familiar nih ya. Ini kamarnya Rudy Iskariot nih. Bagus sekali loh bed covernya itu. Bed cover kasur maksudnya. Udah saya bikin, udah saya angkat-angkat setengah. Udah ngangkatnya setengah mati nih saya ke atas ini. Ini kamarnya Rudy Iskariot. Nah ini kamar saya tempatin sendiri nih. Terus ini kamar akhirnya saya pakai siaran. Karena di bawah itu dingin sekali. Ini. Oh iya. Kamar saya buat siaran. Ini lah meja siaran saya. Ini kursi bekas. Meja bekas. Itu yang hitam apa Bang? Semuanya meja bekas. Mana? Yang bulat itu. Mana? Bulat bawah. Bukan bulat yang di bawah itu yang dicolok. Ini heater. Iya Bang. Bawah? Ini heater. Oh heater. Iya. Kalau nggak ada ini nginjek lantai ini kayak nginjek es balok. Kalau pagi-pagi nginjek ini kayak seperti nginjek es. Kalau nggak nyalain ini, ada sih heater sentral ada itu. Cuman bayangin yang saya pakai satu kamar, terus nyalain heater buat 6 kamar. Ya babak belur nanti bayarin listrik. Ini kan kemarin saya mengadakan baterai. Kalau ada baterai, saya berani hidupin terus. Ini kamar mandi. Nah ini rencananya kalau apologet kumpul-kumpul di sini ya. Kalau pas lagi main mereka kan APII kan mereka sering reuni. Nah maksud saya itu apologet kumpul kita di sini. Elia Miron, RK kumpul. Kita ngadakan meeting gitulah, meeting bulanan atau tahunan. Jadi nanti ke sini 2 bulan di sini atau 3 bulan di sini baru balik ke Indo. Itu rencana saya. Iya Bang. Udah saya siapin. Kerennya. Ini kamar mandi. Udah ada kamar mandi sendiri. Ada bathtubnya tuh. Ini saya buka. Saya buka tuh, kelihatan kan? Iya Bang. Rencananya begitu tadinya, makanya kalian datang ke sini, kita kumpul-kumpul di sini 2 bulan gitu loh. Ntar balik lagi 2 bulan ke sini sambil jalan-jalan. Kamar ada nih, RK udah saya siapin sebenarnya tempat tidurnya di sini. Elia Miron di sini. Terus ini lagi nih, ini udah saya siapin semua tuh. Iyalah. Main-main ke sini. Enak kali loh. Ya, cuman perlu banyak drama sih. Nggak apa-apa Bang, memang itu lika-likunya. Banyak orang pinter Bang Edis, tapi tidak semua orang mau benar-benar menaruh hati untuk pelayanan. Iya. Kamar Ustadz Somad di mana lah? Jangan nanya-nanya yang lain teman-teman ya. Yuli di kamar mandi aja, yuk jahatnya. Nah itu enak itu buat barbecue di belakang tuh Bang. Nah iya di sini barbecue enak nih. Jadi rumah kita ini deket taman. Jadi di belakang sini ada tamannya. Bang jangan kesana Bang, macet Bang. Ya. Ngelek Bang Edis.
Bang. Bang Edis ngelek. Ngelek Bang Edis, ngelek. Kalau Bang Edis sudah keluar tuh ngelek. Ya, ginilah saya duduk-duduk di sini nih. Aduh, capek. Memandang-mandang langit hijau sambil ngelamunin Indonesia. Gitu pulang ke Indonesia. Cuman nanti kalau pulang disambut sama Rudi Iskariot, katanya dikawinin bunga lagi. Bang Edis di dalam Tapi aja saya kalau itu itu ngelek. pulang pergi ke Indonesia. Oh ya? Oh pulang pergi ya Bang ya? Iya agak ngelek kalau di Ya, dalam. beginilah. Oh iya. Padahal saya itu pulang pergi ke Indonesia. Kemarin saya pulang ke bulan berapa ya saya pulang kemarin ya? Bulan ntar dicari-cariin lagi ini saya nanti. Nggak usah lah Pak. Nggak usah. Bang ini ada yang nanya Bang, kalau seandainya rumah besar kayak gitu tuh biaya perawatannya mahal juga nggak sih Bang Edis? Ini yang biar teman-teman tahu. Jadi pajaknya ini itu kalau di total 1 tahun itu pokoknya buat pengeluaran 1 tahun itu sekitar 10.000 US dollar. 10.000 US dollar itu kalau dirupiahin sekitar 160 sekian juta setahun. Makanya mumet. Iya, cuman banyak orang kayak ngelihat paus, ngelihat apa, itu mereka jus pausnya banyak apa. Dia nggak tahu kalau pausnya itu buat nutupin ini. Iya. Loh. Apa lagi yang mau nanya-nanya nih? Iya, maaf. Listrik air berapa sebulan? Kalian nanya-nanya aja tapi nggak ada kirim paus. Yang nanya-nanya. Bentar, listrik. Bentar. Teman-teman tap-tap layar ya, posting ulang ya. Ini mail saya nih. Bentar, saya kasih tahu ya tagihan listrik. Bentar, kemarin saya udah dapat tagihan listrik. Di situ listriknya nggak pakai token gitu ya Bang Edis, masih itu ya, masih tetap berbayar gitu ya. Token, di sini nggak ada token. Ya kalau di Indonesia kan pakai token Bang. Di sini listriknya itu namanya Edison, kayak nama saya. Edison namanya. Nih, kalau teman-teman bilang katanya Edis TV begini-begini, nah, saya itu udah ada organisasinya di sini. Ini bilang sama Ruby Iskariot nih. Nih, kelihatan nggak di sini Edis TV-nya tuh? Edis TV kan tulisannya? Edis TV. Saya dapat undangan ke gereja sini untuk menjadi jemaatnya, gereja orang sini. Mana ya kemarin ya tagihan listriknya? Oh, ada surat ini buat Saifuddin Ibrahim. Oh iya, Abi udah ke situ belum Bang Edis? Udah pernah main sini. Udah main sama istri sama anak, udah main. Anak-anaknya ya, udah datang semua, puji Tuhan. Puji Tuhan lah, udah kumpul sama anak istri dia.
Kalau kumpul sama keluarga. Bang, cuci dulu tanganmu, Bang. Dari tadi nggak cuci tanganku, tengok kok, Bang. Ya, tangannya seperti tangannya anu kan petani pemecah batu kan. Makanya saya tuh disuruh medicure pakai lotion, cuman saya nggak pernah mau gitu loh. Soalnya saya itu alergi kena lotion. Jadi nggak bisa kena lotion saya. Tapi kalau kayak skincare apapun nggak bisa masuk ya Bang Edis, apapun itu. Saya nggak, seumur hidup saya nggak pernah pakai skincare dan nggak pernah kenal skincare. Dan nggak pernah pakai skincare. Soalnya Berapa tagihannya Bang? kemarin saya bayar gas itu 100 sekian dolar, berarti 1.600.000 sekian. Terus saya bayar di sini namanya sewer. Sewer itu kalau di Indonesia apa ya? Kayak macam ini, pembayaran buat selokan irigasi dan pembuangan limbah. Sewer itu 50 dolar. Pembuangan ini limbah rumah tangga 50 dolar, berarti 800.000. Terus air belum keluar nih, tagihan air. Listriknya ini jadi karena dijual sama saya, jadi saya nerusin solarnya, solar panel di atas. Itu bayar angsuran solarnya itu masih 100 dolar sebulan, berarti 1.600.000. Terus bayar listriknya, jadi ada bayar solar, ada bayar listrik. Listriknya kemarin saya bayar karena sering saya matiin kan lampunya, jadi hemat sekitar 70 dolar. Sekitar 70 dolar itu sekitar 1.200.000. Terus sampah kemarin saya bayarnya itu 2 bulan sekali, jadi kenanya sebulan itu 50 dolar. 50 dolar itu sekitar 800.000 sampah. Mahal dong. Iya, 50.000 itu buat sampah. Terus ada lagi HOA. Nah, ini HOA yang paling mahal. HOA itu 175, hampir 200 dolar, hampir 3,5 juta sebulan. HOA itu namanya Homeowner Association. Jadi semacam kalau di Indonesia iuran lingkungan. Iuran lingkungannya itu sekitar 3 juta per bulan. Jadi kalau ada paus kalian tahu ya ke situ semua itu. Gitu loh. Itu Bang ya, 10 juta lebih lah ya Bang. Iya, lebih. Sekitar 15-an juta sebulan. Habis buat itu doang. Yang saya bilang tadi. Ya, tetap optimis aja lah. Tuh. Kalau ngontrak berapa? Kalau ngontrak Guys, tetap layar ya. Bang Idris lagi terima telepon kayaknya. Boado Bang? Kalau ngontraknya itu, ngontrak di sini rata-rata satu rumah itu paling murah itu 1.000 dolar sebulan.
itu sekitar 16 juta. Tapi kalau dia udah kalau lebih dari satu orang, apalagi udah pakai segala macam, pakai stove pakai kompor, pakai ini sedapur, biasanya sekitar $1.500. Rumah ini kalau dikontrakin sebulan sekitar $3.500. Lumayan, hampir 70 juta ya. 70 juta, 60-an lah Bang Edis ya. 50-an lebih. 50-an. Kalau dikontrakin sebulan. Ya Makanya mungkin Bang Edis ini jadwal live-nya Bang diatur Bang supaya teman-teman itu tahu jadwal Bang Edis juga gitu kan. Biar teman-teman ada yang ngomong tuh dikontrakin aja. Gini ya. Kalau saya kontrakin, nanti Rudi ngomong. Nggak dibeli, Rudi ngomong. Dibeli, Rudi ngomong. Pokoknya semua jadi omongan kalau Rudi. Gitu. Tapi kalau di situ usaha kos-kosan kan lumayan Bang Edis, banyak kamarnya gitu Bang. Nah ini dia makanya kalau teman-teman nggak mau gabung-gabung ngumpul-ngumpul di sini ya nanti disewain aja. Kos-kosan di situ ada ya Bang Edis? Di Amerika tuh ada kos-kosan atau hanya apartemen? Oh ada. Ya di sini bukan kos-kosan namanya, di sini tuh namanya private room. Private room itu kayak kamar gitu. Satu kamar itu biasanya ya mungkin sekitar $600 lah, kurang lebih 10 juta sebulan. Makanya udah enak Indonesia, udah saya bilang. Indonesia itu udah paling enak. Kalau di Indonesia ngontrak sebulan 1 juta itu udah kontraknya udah bagus. Pantesan Bang Edis ya banyak orang luar negeri tuh mereka kerja di luar negeri tapi masa tua mereka habiskan di Indonesia. Iya, mereka pensiun di Indonesia. Itu orang-orang Australia itu banyak ke Bali mereka, karena mereka tahu kalau di Bali lebih murah kalau mereka tinggal di Bali. Iya, makanya mereka ngabisin ininya di Bali. Di Australia babak belur mereka. Iya, di Australia duit 2.000 atau 3.000 mungkin nggak ada artinya, $3.000 Australia. Tapi kalau 2.000 3.000 dibawa ke Indonesia di Bali udah enak. Ya dapat bagus tuh sewa rumah, sewa villa bahkan yang bagus-bagus. Enak. Makanya yang saya itu sering menderita TBC. TBC, tekanan batin ini, tekanan batin. TBC, tekanan batin cinta. Sama orang-orang yang ngomong itu. Ya itu, mereka ngomong katanya, wah, dia di sana enak begini-begini ya. Enak gundul. Udah enak di Indonesia, udah enak di sana. Beli apa-apa, tinggal pergi ke warung depan, udah ada warung. Tinggal ke sana udah ada warung. Tapi warung Indonesia ada di situ Bang? Warung Indonesia jual andaliman atau jual bumbu-bumbu? Itu pesen. Kalau warung Asia di sini itu kebanyakan warung Filipin, kemudian warung Vietnam, warung Korea, warung Cina, warung Jepang, Thailand itu ada. Dan orang-orang Asia belanjanya ya ke toko-toko Asia gitu. Soalnya ya 11-12 masakan kita sama mereka. Kalau masakan orang sini yang udah lain sendiri. Kalau masakan orang sini ya itu kentang. Kentang. Makanya nggak kemakan. Ya udah. Oke Bang, mau dah? Mau istirahat? Oke.
Istirahatlah, kamu istirahat. Semangat Bang Edis, maju terus pantang mundur. 2026 lebih menggelegar. Tuhan berkati Bang Edis, salam. Saling berkati, kalau temukan ya. Nah, teman-teman gimana? Siapa ini yang menangis lagi ya? Makasih Jelita Indah, terima kasih Jelita Indah, terima kasih. Ngobrol-ngobrol apa? Saya hari ini kayaknya mau nyari kuncinya ini loh, biar nggak terlalu boros hidupin heater panas. Ini kuncinya ini loh, nggak ketemu. Aduh, nih. Ini kan ada kunci, tapi nggak dapet nih. Cari-cari susah. Tanam jeruk. Ada jeruk di belakang, tapi nggak buah. Ini juga kayaknya mau saya potong nih karena nggak ada buah. Tuh jeruknya. Mangga, kayaknya mangga nggak hidup mangga. Kalau lagi musim dingin begini, pohon-pohon semua hancur lebur, babak belur. Bentar lagi saya ngelanjutin inilah, tunggu dulu. Tuh, masih geletak kan di jalan kan? Tuh. Sendal saya sampai biru-biru tuh, banyak ininya tuh sampai ini, ya kan? Sendal ajaib. Aduh, ini aja tumben nih ada matahari nih, tuh. Baru bisa anget berapa hari nggak ada matahari. Ini tinggal berapa daun-daunnya ini yang saya potongin begitu lagi. Ini saya sendiri yang motongin ini. Ini kalau nyuruh orang motongin begini nih, katanya $1.000 motongin begitu doang. Kalau teringat biaya itu, serasa ingin pulang. Pokoknya di sini kalau saya dengar biaya ya, aku ingin pulang. Bersembunyi dimanapun. Pokoknya teman-teman kalau udah dengar biaya di sini ya itu lagu saya. Aku ingin pulang. Aduh. Makanya saya senandung lagu saya selalu itu teman-teman. Enya, aye nggak tahan. Enya, aye nggak tahan. Enya kelewatan, aneh di lokasi. Ya itulah. Inilah tempat tidur saya tuh. Tidur kayak gini tuh. Masih ini tuh. Ya tuh. Ini dari atas. Inilah tidur begini. Aduh, capek. Open house, iya. Rencana open house kita
Kemarin itu rencananya mau diadakan tanggal 17, tapi jadwalnya dirubah. Atau adakah kalian yang tinggal di sekitar sini? Bumon. Bumon itu siapa coba? Yang dari daerah Bumon coba absen. Sofi jauh rumahnya dari sini, sekitar 30 menit. Belum pernah dia ke sini semenjak saya beli rumah ini, belum pernah ke sini. Rudi ngomong apa teman-teman si Rudi? Harus saya minum dulu ya. Udah mau hampir jam 3 loh ini. Beli alat-alat fitness biar nggak gendut. Waduh, saya mah nggak bakalan gendut. Orang saya kadang-kadang saya kalau saya mah termasuk aktif bergerak badan saya. Ini puji Tuhan ini udah ada sinar matahari teman-teman, jadi itu bisa berjemur. Nikah aja bang biar ada yang ngerawat, sungguh nekat yang nyata. Gini loh, untuk informasi kepada teman-teman ya. Saya ini kan di Amerika ini bukan hidup di dalam karung. Atau saya ini di Amerika ini bukan hidup sendirian. Artinya saya punya komunitas, dan untuk komunitas itu kan pasti tahu saya itu sama siapa, ngapain, di mana. By the way, anyway, Baswe, si Irma di mana? Katanya dia pengen nyusul ke sini dia. Irma pengen nyusul ke sini, langsung banyak yang inbox, hati-hati dengan dia. Teman-teman, saya mau bongkar ini nih. Sebentar ya. Nah, ini program saya berikutnya. Nah, ini saya mau bongkar. Nah, ini dia. Nih. Ini, biar teman-teman tahu, ini juga bukan batu ini. Ini kita pukul pecah dia. Ini pukul pecah ini. Ini saya mau lepas ini, teman-teman. Nah, ini mau dibongkar. Ini loh, aslinya temboknya begini nih. Kelihatan kan? Berapa biaya pemakaman Amerika? Mahal. Sekitar 5.000 katanya. Iya. Nah, tuh. Ini garasinya ini, cuman ini kemarin dibangun kan, makanya kita bongkar besok. Kamar-kamar. Ini solar panel. Solar panel.
Oke lah teman-teman, saya selesaikan dulu ya yang apa namanya tadi rumput. Jadi beginilah aktivitas saya siang-siang teman-teman. Jadi saya lanjutkan juga ya. Maksud saya lanjutkan dulu ya. Nih sudah dapat ini nih. Dapat apa namanya? Penawaran potong rumput, penawaran ini, penawaran itu. Surat-surat saya ini. Oke lah teman-teman ya. Gimana teman-teman, ada yang mau buat tambahan? Udah jam juga di sana teman-teman, udah mau jam 2:30 teman-teman, kayaknya juga udah mau istirahat lah ya, istirahat dulu ya teman-teman ya. Oke lah teman-teman, itu saja dulu siaran kita, santai-santai kita hari ini. Sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Oke, saya matikan ya. Oke, bersih-bersih dulu. Bye, selamat malam, selamat pagi, Tuhan berkati semua ya. Saya tutup ya. Couch for a week or something like that. Yeah, and as far as the Victoria's Secret model thing, that really did happen. And I was on Kendra Lamar's plane. Kendra Lamar was not there, but I had to sign an NDA. What? Which means I shouldn't be even talking about it at all. On the radio, it's probably a huge no-no. But, like, I have pictures, I can't even show them. But it happened. Why do you have pictures of you hooking up? Everyone has their phones out and stuff. So people were filming you hook up with the Victoria's Secret models in Kendrick Lamar's plane? Yeah, I didn't. To be clear, I didn't sleep with them. I just was hooking up with them and drinking champagne on the plane. And hey, to be fair, Chelsea, if I was hooking up with Victoria's Secret models, I would also have